Selamat malam rekan-rekan yang ada di seluruh tanah air. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya ada di Sidoarjo. Saya salah seorang koordinator dari Ciputra Entrepreneur Club di Royal Crowns Team. Yang hari ini saya mau berbagi dengan rekan-rekan tentang apa itu follow up dan bagaimana cara follow up yang bisa membantu rekan-rekan menyukseskan bisnisnya teman-teman semua yang ada di sini. Nah, jadi hari ini tidak hanya dengan follow up, nanti juga akan ada beberapa tips untuk follow up. Tujuannya kan kembali lagi ke closing ya. Jadi beberapa tips supaya untuk teman-teman bisa penutup atau melakukan kalimat-kalimat closing. Kemudian juga buat teman-teman yang ada di sini, saya minta buat teman-teman kita bisa interaksi supaya kita lebih nyaman, dapatnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, kita akan belajar. Nanti kalau saya ada tanya jawab, kita bisa tanya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bisa sharing di belakang ya untuk pertanyaan yang untuk secara keseluruhan. Kita nanti ada di belakang untuk pertanyaan secara keseluruhan. Cuma nanti kalau pada saat saya bertanya, tolong bisa kita interaksi. Setuju ya? Nah, saya akan mulai hari ini. Kita belajar sama-sama. Oke. Temanya hari ini adalah Be King and Queen of Follow Up. Menjadi raja dan ratu dalam follow up. Nah, kenapa kok harus jadi raja dan ratu dalam follow up? Karena gini teman-teman, menurut studi ya, kesuksesan dalam bisnis ini itu bukan pada presentasi, tapi 95% kesuksesan dalam bisnis ini itu hasil dari follow up. Saya pun secara pribadi teman-teman, di 10 orang pertama yang saya ajak di sini tidak langsung closing, tidak. Tapi saya lakukan follow up 2 sampai 3 kali, itu 10 orang pertama. Bahkan teman-teman yang ada di sini jika pada saat pertama kali ajak langsung closing itu luar biasa. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang bisa. Tapi di sini teman-teman, bagaimana bisnis ini bisa berjalan panjang, kemudian bisnis ini bisa berkembang dan jauh lebih dahsyat kalau teman-teman bisa menguasai yang namanya follow up. Nah, oke. Nah, apa itu follow up? Nah, dan bagaimana itu follow up? Kita akan belajar hari ini. Yang pertama, nah, sebelum kita belajar tentang follow up dan lain-lain, saya mau tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini semua. Bisnisnya CEC ini ya, buat teman-teman, bisnis ini miliknya siapa sih? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu saya jawab ini? Milik kita sendiri. Wih, mantap, Vela. Milik kita sendiri, betul. Jadi ini bisnisnya ini milik kita sendiri ya, teman-teman. Bukan miliknya orang lain, bukan miliknya upline, bukan miliknya downline, itu milik kita sendiri. Kenapa? Karena setiap hasilnya yang kita terima dari yang kita pelajari, yang kita lakukan di sini, aktivitasnya itu juga akan menghasilkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak beraksi, tidak melakukan aktivitas, hasilnya ya gitu-gitu aja. Nah, makanya bisnis ini miliknya kita sendiri. Itu yang harus kita tanamkan mindset-nya ya. Nah, kalau ini kita pemilik bisnis, saya mau tanya ya lagi sama teman-teman. Kalau kita pemilik bisnis, itu fokusnya itu kemana? Kita harus melakukan apa kalau kita sebagai pemilik bisnis? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau kita pemilik bisnis, fokusnya itu ngapain sih? Mengembangkan bisnis kita sendiri. Mengembangkan bisnis. Oke, ada lagi ide yang lain? Ke yang mau di follow up. Follow up, oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi yang punya ide? Kita larinya kemana nih? Maintain kualitas po. Atau kualitas. Oke, boleh maintain kualitas, boleh. Oke. Tapi teman-teman, kalau tadi yang dari semua yang tadi kita rangkum, kita melakukan follow up, kita melakukan pengembangan bisnis, maintain kualitas, ya kan? Yang paling fokus kita utama itu sebenarnya satu. Nah,
namanya IPA. IPA, bukan IPA dan IPS ya, tapi Income Producing Activities. Apa itu IPA? IPA itu adalah segala kegiatan yang menghasilkan duit atau segala kegiatan yang menghasilkan uang. Oke ya. Jadi kita kalau seorang pebisnis, fokusnya itu kegiatan yang menghasilkan uang, bukan kegiatan yang ya santai-santai, kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, nonton drakor atau nonton sesuatu yang ya gosip atau apapun. Enggak. Fokus kita sebagai seorang pebisnis ada namanya IPA, Income Producing Activities. Oke ya. Contohnya, kita bisa tadi melakukan follow up. Jadi setelah closing harus di follow up, downline, tidak mungkin tim baru. Dan karena kenapa? Karena tidak mungkin tim baru itu jalan sendiri. Teman-teman closing, tidak mungkin mereka akan jalan sendiri kalau teman-teman tidak follow up atau tidak semangati dia. Itu tidak masuk akal. Ada yang seperti itu, tapi sangat-sangat jarang. Oke ya, jadi ini ada contohnya. Kemudian yang kedua, bisa presentasi sendiri atau presentasi bantu tim Anda. Itu juga income producing activities. Oke ya. Kemudian bisa juga seperti ini, hari ini kita mengikuti training. Ini juga adalah fondasi kita untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan income. Kemudian bisa juga menonton video, membaca buku yang direkomendasikan oleh reader-reader. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan income, menghasilkan uang. Nah, dan teman-teman harus kurangi kegiatan yang tidak menghasilkan uang. Contoh, ya kegiatan rumah tangga, itu menyapu, mengepel, cuci piring, itu bisa memang tidak menghasilkan uang. Itu genting atau urgent. Cuma teman-teman juga bisa memprioritaskan. Oke ya, bisa diatur. Nonton TV, Netflix, drakor, dan lain-lain, bergosip dengan tetangga, itu adalah kegiatan yang tidak menghasilkan uang. Bukannya kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut ya, bukan tidak boleh. Tapi kita lakukan prioritas. Oke ya, kita lakukan mana yang lebih dulu. Oke, kita komposisinya seperti ini teman-teman. Jadi perbandingan presentasi IPA dengan hal yang tidak menghasilkan uang itu idealnya 80% banding 20%. Jadi 20% itu kita bisa mengurusi komplain customer, dengar curhatan downline yang tidak ada hubungannya dengan CEC, bergosip sesama member. Ini tidak menghasilkan uang secara langsung, cuma ini bisa menghasilkan kedekatan. Nah, kita bisa menghasilkan kedekatan dengan tim kita dan lain-lain, itu ada manfaatnya, masih bisa ditolerir lah ya, masih bisa kita lakukan. Bukannya tidak boleh, tapi kita harus time management. Kita harus lakukan secara proporsional. Contoh, teman-teman ada yang tahu tentang ilustrasi gambaran sebuah cerita, ada seorang dosen yang membawa sebuah toples dan beberapa jenis batu. Ada batu besar, kerikil, dan pasir. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman jadi mahasiswa yang saya tanya seperti itu, mana yang harus saya masukkan lebih dulu, batu besar, kerikil, atau pasir, supaya semua material itu bisa masuk ke dalam toples? Mana dulu? Batu besar, kerikil, atau pasir? Pasir. Pasir, Bu, ya. Kalau kita pasir duluan, ya kan, terus nanti batunya akan jatuhnya di atas pasir, Bu. Jadi nggak masuk semua. Nah, ada lagi? Batu dulu. Batu besar dulu, betul. Jadi kita lakukan yang pertama adalah kita masukkan batu besar dulu, ya kan, supaya mereka menyisirkan rongga-rongga. Kemudian baru kita masukkan kerikil, ya kan. Baru pasir Supaya semuanya terpadatkan. Maksudnya apa? Jadi teman-teman harus bisa memilah mana yang prioritas. Oke ya, prioritas itu apa? Kita dicontohkan dengan batu besar. Jadi yang benar-benar penting dan urgent, itu yang dilakukan dulu. Jadi itu batu besar. Kemudian kita prioritaskan yang kedua adalah hal yang penting. Oke ya, yang penting baru kita lakukan berikutnya. Kemudian baru teman-teman lakukan hal-hal yang lain. Hal yang penting, hal-hal yang urgent, hal yang mungkin perlu dilakukan. Nah, oke. Oke, selanjutnya. Jadi teman-teman, di sini kita itu adalah seorang network builder atau pembangun tim, pembangun jaringan. Jadi dan teman-teman, seorang network builder itu harus menjadi seorang raja dan ratu dalam follow up. Kenapa?
Karena kunci dari bisnis ini 95% keberhasilannya dari follow up. Kalau teman-teman tidak menjadi raja dan ratu dalam follow up, mungkin bisnisnya teman-teman akan lebih sulit berkembang. Bisa berkembang, tapi pertumbuhannya mungkin akan jauh lebih lambat. Jadi teman-teman harus menguasai apa itu follow up. Nah, pertanyaan pertama, kapan kita lakukan follow up? Oke ya, jadi kita harus lakukan follow up, terutama follow up itu kita harus lakukan H+1 atau maksimal H+2 sejak presentasi. Itu yang pertama kali kita harus lakukan follow up. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Contoh misalnya besok hari Sabtu kita undang teman-teman ke acara EOS kita di CW. Habis diundang hari Sabtu, setelah dijelaskan maksimal hari Minggu atau hari Senin, itu teman-teman sudah harus follow up mereka, tanyakan ke mereka, follow up. Kenapa? Kalau lebih dari H+1 atau H+2, mereka akan lupa dengan apa yang sudah diceritakan. Karena ingatan manusia itu pendek. Kalau kita tidak segera follow up, mereka jadi lupa. Nanti akhirnya kita harus presentasi ulang. Kan percuma, sayang. Oke ya. Nah, setelah H+1 atau H+2 kita follow up pertama, mungkin mereka kalau misalnya langsung closing bagus. Kalau tidak langsung closing, kita bisa follow up H+3. Maksimal H+7. Sejak kita follow up pertama. Jadi, jangan menyerah dulu teman-teman. Oke ya, saya pribadi ada yang teman saya follow up sampai 3-4 kali itu baru closing loh. Setelah saya jelaskan 1 bulan kemudian itu baru closing setelah saya follow up 3-4 kali. Nah, kemudian setelah H+3, H+7 kita lakukan H+30 sejak presentasi, H+90 dan H+180. Kenapa kok sampai 6 bulan? Karena bisa terjadi teman-teman dalam 6 bulan mereka yang sebelumnya mungkin dalam kondisi yang ekonominya oke, ternyata dalam 6 bulan kemudian mereka mulai berpikir, oh ternyata ada dana yang kurang. Atau ternyata ada, mungkin mereka kena adjustment gaji atau seperti apa, karena sekarang kan tidak tentu ya, karena masa pandemi. Jadi kita bisa jadi 6 bulan kemudian mereka mulai berpikir, mereka butuh income tambahan, atau mereka butuh sesuatu yang mereka lakukan, atau pengembangan diri yang lebih. Mereka bisa berpikir. Jadi teman-teman, jangan cuma di follow up 1 kali terus menyerah, ya. Jadi lakukan terus. Tapi jangan seperti orang maksa, oke ya. Dan kita tetap dalam follow up itu banyak orang-orang yang berkata, aduh jangan kerja bisnis jaringan. Kenapa? Nanti kamu ditinggalkan teman. Nah itu tergantung dan cara follow up-nya kita. Kalau follow up-nya kita maksa, harus ikut, harus bayar mahal dan lain, tidak dengan cara yang tepat ya, teman-teman akan ditinggalkan. Padahal kan tujuannya bukan itu ya. Jadi teman-teman harus bisa follow up secara elegan, oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih tujuannya kita untuk follow up? Tujuannya bukan closing. Yang pertama kali itu bukan closing, teman-teman. Tujuan follow up yang pertama itu kita harus mendapatkan hot button dari calon prospek atau tim Anda. Itu tujuan follow up yang pertama, mendapatkan hot button atau dari calon prospek atau tim Anda. Ada yang tahu nggak hot button itu apa? Ada yang bisa sharing? Hal yang ingin dicapai sama orang itu. Oke, mantap. Thank you, Vela. Jadi hot button itu apa sih? Hot button itu adalah hal paling penting yang jadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Oke ya. Jadi kalau teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman itu sudah tahu hot button-nya dia, misalnya nih, dia itu mau banget naikin haji orang tuanya. Ya, kita tembak terus. Kita bisa sentil-sentil terus, goyang-goyang terus pikirannya mereka. Masa sih kamu nggak mau segera naikin haji orang tuamu makin lama kan juga makin berumur, nanti kurang bisa, nanti kemampuan berjalannya berkurang dan lain-lain. Kita harus lakukan lebih cepat. Ini loh ada cara lebih cepat. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dengan ada hot button, kita itu bisa press, kita bisa tekan dia, kita bisa melakukan follow up lebih efektif kalau kita tahu hot button-nya mereka. Oke ya. Dan hot button itu beda-beda teman-teman. Teman-teman tidak boleh berasumsi. Dan secara umum ya, hot button manusia itu lebih ke arah 2 hal. Manusia itu pikirannya ya, mencari kesenangan, atau yang kedua, manusia itu menghindari kesengsaraan atau keterdesakan. Oke ya. Itu sebuah pola pikir manusia yang umum. Oke ya. 2,
Jadi dia cari kesenangan atau menghindari kesengsaraan. Jadi teman-teman bisa mulai ulik sedikit, oke ya. Kita bisa cari mereka itu maunya seperti apa sih, kesenangan seperti apa sih yang mereka mau kejar. Misalnya kesenangan-kesenangan tentang mereka mau punya rumah yang lebih baik, mereka mau punya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita bisa melihat, oh hot button-nya mereka itu pengen senangnya itu apa sih? Nah, kita bisa kejar. Kita bisa arahkan dan giring ke sana. Atau yang kedua, menghindari kesengsaraan keterdesakan. Contoh, misalnya kita bisa hot button-nya misalnya kamu masa sih mau gini-gini aja, nanti kita nggak tahu kapan kita di PHK, kapan kita tidak bisa kerja lagi, ikut orang, kan nggak ada yang tahu, kan kita harus cari aset dari sekarang. Bisa seperti itu. Nah, ini hot button manusia itu umumnya itu terdiri dari dua hal ini. Nah, ini yang teman-teman juga harus tahu. Pola pikirnya manusia itu umumnya dua hal ini. Kemudian, ini yang teman-teman harus pahami. Sebenarnya tujuannya follow up itu apa sih, ya kan? Yang pertama itu teman-teman harus dapat hot button-nya mereka. Temukan hot button-nya mereka. Kemudian teman-teman bisa tekan sampai hot button-nya mereka sampai mereka dapat. Nah, habis temukan, tekan hot button-nya, dan yang ketiga, dapatkan komitmennya mereka. Komitmennya mereka didapatkan, misalnya dengan melakukan berbagai hal, mereka closing, mereka mau berjalan, menjalankan bisnis dan macam-macam itu. Dapatkan komitmennya mereka. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalnya kita mau follow up itu sebenarnya bukan hanya orang yang kita presentasi, kita follow up. Tidak hanya itu. Follow up bukan tujuannya buat closing saja, tidak. Tapi teman-teman ada dua yang harus di follow up, yaitu prospek atau orang yang teman-teman kejar supaya closing. Dan yang kedua adalah timnya teman-teman juga harus di follow up. Kenapa? Karena yaitu tadi, tidak mungkin orang yang baru teman-teman closing akan menjalankan bisnis ini dengan sendirinya. Kecil kemungkinannya, kecuali dia memang benar-benar dapat ya. Tapi kalau mereka juga tidak diarahkan, ya mereka tidak akan mengejar hal tersebut. Jadi teman-teman, ayo kita harus follow up dua orang ya. Dua kubu besar. Orang yang kita prospek dan timnya kita. Nah, yang pertama yang kita mau pelajari adalah follow up prospeknya kita. Oke ya, follow up prospeknya kita. Kita mau belajar dulu. Bagaimana sih? Jadi gini teman-teman. Ini adalah 10 faktor motivasi utama yang biasanya jadi hot button. Oke ya. Teman-teman bisa screenshot ini supaya teman-teman tahu apa sih yang ini pada umumnya ini hot buttonnya. 1, memiliki usaha sendiri. 2, membahagiakan keluarga atau orang tua. 3, memiliki rumah atau mobil baru. 4, jalan-jalan ke luar negeri. 5, menjalani pensiun dengan tenang. 6, bebas uang dan bebas waktu. 7, mau pendidikan anak. 8, pengembangan diri. 9, melunasi utang. Dan 10, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, coba teman-teman pikir-pikir nih. Kira-kira kalau teman-teman sendiri hot button-nya apa? Dari 1 sampai 10. Tidak harus 1 ya. Bisa jadi hot button-nya orang atau yang pengen dikejar, pengen banget atau prioritas sekali, itu ada beberapa. Bisa. Nah, coba dipikir-pikir. Saya mau tanya nih, teman-teman yang ada di sini siapa ya? Misalnya Bu ini coba Bu Josa misalnya. Bu Josa, kira-kira hot button-nya Bu Josa apa nih? Apa yang jadi prioritasnya Bu Josa dari 10 poin ini? Saya nomor 5, Pak Alan, menjalani pensiun dengan tenang. Oke. Terus bebas uang dan bebas waktu. Mantap. Terus 8, pengembangan diri, Pak Alan. Wis, mantap Bu Josa. Oke, jadi ya, itu ya. Satu orang bisa 5, 6, 8. Oke. Ada lagi? Contoh misalnya Ko Guntur misalnya. Ko Guntur kira-kira hot button-nya apa, Ko? Oke. Oh, mungkin belum nyambung. Oke, ada yang mau sharing? Mungkin apa yang ingin dicapai dari 10 motivasi utama ini? Ada yang mau sharing? Coba. Mbak Ari mungkin? Ini nomor 2 ini Lan.
membahagiakan keluarga dan orang tua. Wah, Terus memiliki rumah atau Wah. mobil baru Lan. Waduh. Terus sama ini sama Ci Yosa juga sama nomor 6 ini. Bebas uang, bebas waktu. Terus nomor 5 juga menjalani pensiun dengan tenang. Mantap. Ya itu Lan. Mantap Mbak Ari. Oke. Oke, makasih. Makasih. Saya semua ya Ibu Ari ya. Saya. Iya sama. Kayaknya semua boleh lah sampai 10 Lan. Tapi kalau 9 kalau bisa jangan, Bu. Oh iya. Hutang kalau nomor 9. Oh, saya melunasi hutang juga. Oh, nggak apa-apa Bu Nur. Utang itu harus diselesaikan dulu, Bu. Itu prioritas. Iya, barangkali ada yang punya KPR Lan. Oh iya, Kan betul. sama melunasi hutang Lan. Betul. Iya, saya punya hutang macet. Itu bisa pokoknya dari 10 poin ini ya, teman-teman, ya. Kebanyakan orang pada umumnya itu ada di 10 poin ini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Kurang lebih 10 ini, ya kan? Bisa dipelajari. Kita harus tahu nih, mereka itu kira-kira itu bukan kira-kira ya. Mereka itu hot button-nya apa? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu prospeknya kita hot button-nya apa? Ada yang bisa kasih ide ke saya? Bagaimana caranya kita tahu prospeknya kita itu hot button-nya apa? Ada yang bisa sharing ke saya? Mungkin kasih ide? Kira-kira bagaimana caranya kita bisa tahu hot button-nya prospek kita? Wah, belum punya ide? Sebenarnya simpel kok teman-teman. Gimana? Basa-basi. Mungkin dengan cari dengan informasi komunikasi, ditanya. Satu-satu, Bu Vina, Mbak Vina dulu. mungkin dengan komunikasi dengan calon prospek, Pak Alan. Oke, komunikasi seperti apa nih? Tanya jawab. Itu loh yang paling penting. Teman-teman, ya, kita tidak akan bisa tahu hot button-nya orang lain kalau kita tidak tanya. Jangan kira-kira, itu garis bawahnya itu ditanyakan. Oke ya, saya atau teman-teman di sini bukan cenayang. Jadi nggak akan tahu mereka maunya apa. Jangan-jangan teman-teman lihat, waduh, ini orang, kalau kita lihat ya pandangannya, ini orang prospekan kita nih, waduh, bajunya ini agak kelihatannya agak lusuh sedikit, ya kan? Terus sandal jepit, katanya sandal jepitnya agak ngupas-ngupas sedikit. Wah, ini pasti butuh duit nih, Ternyata kita nggak tahu dia bajunya seperti itu. Ternyata dia punya rumah, punya kambing, punya sapi, punya ladang 10 hektar yang di Tuban yang lagi dibeli, ya kan? Nggak ada yang tahu kan? Nah, siapa tahu mereka bukan itu tujuannya. Bisa jadi mereka mau yang lain, ya kan? Jadi kita di sini bagaimana cara paling efektif? Tanya. Simpel kan? Nah, jadi hal yang memotivasi Anda, hal yang memotivasi teman-teman, belum tentu memotivasi orang lain. Jadi jangan paksakan motivasinya teman-teman buat orang lain. Belum tentu karena teman-teman mau dari sini, aku pengen punya mobil baru. Belum tentu orang lain itu mau pengen punya mobil. Bisa jadi karena dia nggak bisa nyetir. Jadi ngapain punya mobil, ya kan? Jadi yang kuncinya adalah bertanya. Hindari menebak atau berasumsi sendiri. Ini penting, karena nanti teman-teman bisa salah arah. Oke ya? Dan yang teman-teman harus ingat ya teman-teman, pada saat teman-teman sharing cerita ke mereka, oke ya, prospek itu akan membantah semua yang Anda katakan. Jadi contoh nih, teman-teman bisa ngomong, ini proyeknya kita Ciputra ini bagus banget loh, dia bisa bantu kamu untuk mencapai kesuksesan, bisa mencapai financial freedom. Itu bisa, tapi kebanyakan orang kalau mindset-nya lagi tertutup, itu mereka kebanyakan akan membantah. Jadi biarkan mereka sendiri yang mengatakannya. Jadi teman-teman tanya, gini, karena dalam sebuah conversation, dalam sebuah percakapan ya, siapa yang bisa menguasai dalam percakapan tersebut? Dia adalah orang yang bertanya. Jadi kalau kita yang memberikan pertanyaan, ya, kita yang menguasai pembicaraan. Jadi pada saat kita follow up, kita harus berikan pertanyaan dan biarkan mereka yang menjawab. Kalau mereka yang mengatakan sendiri, mereka akan lebih
lebih apa ya? Lebih dapat. Contoh, teman-teman bisa tanya, gimana programnya CEC? Menurutmu apa yang bagus dari CEC? Mereka ada ngomong, oh ini bisa ngembangin bisnisku nih, bagus. Oke, berarti mereka arahnya adalah mau melakukan pengembangan bisnis. Jadi kita tahu hot button-nya mereka. Atau misalnya, gimana CEC? Wah ini bagus nih, bagusnya di mana? Bagus nih, aku bisa punya tabungan. Oke, berarti dia kalau tabungan itu konotasinya untuk mempersiapkan masa depan. Oke, jadi dia mengerjakan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik. Jadi teman-teman bisa telaah mana yang di mana, karena dengan kita temu hot button kita bisa tekan. Contoh kayak tadi ya, kita tahu oh buat masa depan. Oke, misalnya saya tadi kayak Mbak Ari misalnya pengen mempersiapkan pensiun. Bisa ditekan dengan cara gini. Kira-kira kalau kamu kerjaanmu yang sekarang, kira-kira kamu bisa pensiun umur berapa? Cukup nggak asetmu pada saat pensiun? Mikir. Kira-kira kalau mau pensiun 10 tahun lagi, sudah cukup nggak? Masih mikir, ya kan? Nah, mereka menjawab, rasanya nggak cukup. Nah, ini loh, CEC ini bisa kasih seperti itu. Mempersiapkan lebih cepat untuk teman-teman bisa pensiun. Nah, itu jadi sebuah cara untuk follow up-nya. Oke ya. Jadi yang pertama itu temukan hot button. Nah, jadi ini adalah 3 pertanyaan kunci ya yang teman-teman juga bisa pelajari ya. Teman-teman bisa pelajari 3 pertanyaan untuk menggali hot button. Jadi kalau bingung caranya mau seperti apa, ya kan? Teman-teman bisa tanya seperti ini. Kalau dari 10 hal tadi, teman-teman bisa kalau misalnya mau secara konvensional ya, bisa tulisan 10 itu bisa di-print di kartu nama atau di-print di sebuah lembaran kertas paper gitu, nanti ditunjukin kira-kira kalau Bapak Ibu memilih dari 10 hal ini mana yang paling penting untuk teman-teman. Oke ya. Atau teman-teman juga bisa rubah sedikit kata-katanya ya. Langsung kalau misalnya nggak mau bawa kertas ya teman-teman bisa tanya, kira-kira kamu apa sih yang membuat kamu bergairah atau mau ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi misalnya, atau apa sih yang ingin kamu capai dalam waktu dekat ini misalnya. Itu untuk menggali. Pertanyaannya gali dulu. Apa? Kita harus tahu apa, mana hal yang paling penting. Yang kedua, kita harus tanya mengapa kok penting. Misalnya contoh, apa sih yang kira-kira kamu mau capai dalam waktu dekat ini? Aku ingin punya rumah. Nah, kenapa? Iya, soalnya aku mau nikah. Jadi kalau nggak punya rumah sendiri kan gimana ya? Nah, terus tembak nomor 3. Apa konsekuensinya jika hal itu tidak terwujud? Tembak. Wah, mau punya rumah ya, bro? Kira-kira kalau nggak punya rumah, gimana emang? Nah, mereka akan jawab, iya, masa tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua, kan nggak enak, nggak bisa bebas, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini kan jadi sebuah baru pada saat itu kita tekan. Jadi kita sudah tahu menggali hot button-nya, kita tahu oh dia mau punya rumah dalam waktu dekat. Jadi kita tekan. Yang lain-lain juga bisa. Kita bisa lakukan itu. Jadi yang kuncinya ada 3 pertanyaan penting. 1 tanya apa, yang kedua tanya mengapa, dan ketiga apa konsekuensinya kalau tidak tercapai. Ini kita bisa gali hot button-nya supaya dia lebih dalam. Dan teman-teman, kalau kita dalam mencari, kita kan melakukan prospek ya. Teman-teman itu ada 2 tipe yang kita cari, yang kita utamakan kita cari. Yang pertama itu adalah orang yang memiliki impian yang kuat. Itu ya. Jadi yang kita harus prioritaskan orang-orang yang ini. Prioritaskan dulu. Yang bukan berarti yang lain ditinggalkan, tidak. Tapi kita berikan effort lebih pada orang-orang ini. Jadi yang pertama adalah orang yang memiliki impian yang kuat. Misalnya yang tadi, aku ingin punya rumah tahun depan, harus, nggak mau tahu. Nah, itu impian yang kuat. Atau yang kedua, yang tidak nyaman dengan keadaannya saat ini. Contoh, aduh, aku barusan di PHK, butuh pekerjaan, keluargaku nggak bisa makan. Nah, tidak nyaman dengan keadaan ini. Karena ini adalah 2, orang yang punya dream yang menggerakkan, atau yang kedua, the power of kepepet. Orangnya sudah kepepet, ini pasti mau melakukan segala sesuatu. Ini yang utamanya 2 kita cari. Oke ya. Dan, nah, jadi kalau teman-teman tadi follow up itu, ya kan, setelah tadi yang kita tahu dapat dari hot button ya, kita dapat hot buttonnya mereka, kemudian kita bisa gali dia seperti apa, ya kan, kita sudah tahu seberapa besar sih
dia mau mencapai mimpinya itu, ya kan? Kan dari hot button itu kita sudah tahu nih kadarnya dia itu berapa. Jawabannya meyakinkan atau enggak. Kalau tidak meyakinkan bisa jadi dia belum tahu atau belum, istilahnya dia sudah terlena dengan zona nyaman. Kalau orang yang sudah terlena dalam zona nyaman itu agak susah. Oke ya. Kalau terlena dalam zona nyaman itu biasanya agak sulit untuk kita ajarin atau kita kendalikan, agak susah sedikit. Tapi tetap nanti bisa kita follow up, tapi kita prioritaskan orang yang yakin, orang yang lebih positif. Nah, kita prioritaskan itu, jadi kalau mereka jawabannya kurang meyakinkan, anggap saja orang itu bukan orang yang tepat. Bisa jadi dia nantinya pasif, mau menabung saja atau memanfaatkan fasilitas saja. Nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, biarin aja, tetap diajak gabung, ya kan? Tapi kita harus meluangkan waktu lebih banyak pada benih-benih yang kuat, yang punya impian kuat. Jadi teman-teman, itu, kalau teman-teman mau punya bibit yang bisa tumbuh mekar jauh lebih besar, dalam cepat, jadi cari benih yang kuat. Apa itu benih yang kuat? Punya impian yang kuat. Itu yang kita fokuskan. Oke ya. Dari hot button itu kita bisa tahu ini. Kita pilah dulu. Oh ini punya enggak? Ini ya kelihatan yakin enggak? Nah, kalau sudah kita bisa tahu hot buttonnya, langkah kedua adalah kita tekan hot buttonnya. Nah, oke ya. Tekan. Gimana caranya? Kasih pertanyaan lagi. Yang pertanyaan yang ini pertanyaan to the point. Apakah Anda mempunyai rencana yang pasti kapan tepatnya ingin mewujudkan hal tersebut? Kayak tadi misalnya contoh kayak tadi saya sama Bari ya. Mau pensiun yang nyaman. Ditanya, kira-kira Mbak Ari mau pensiun kapan? Mau pensiun 55 tahun. Emang 55 tahun sudah punya yakin sudah bisa pensiun? Apa nanti nggak kerja lagi setelah pensiun kerja? Apa sudah cukup? Nah, itu agak ini cara kolerek ya, jadi agak ditekan sedikit. Mereka jadi agak lebih istilahnya tembak sedikit. Tapi kalau teman-teman punya gaya yang lebih menyesuaikan silahkan. Nah, tapi lebih mengarahkan urgensinya. Jadi kita menggiring mereka urgensinya atau kegentingannya atau kapan ini harus diwujudkan. Kita harus ulik-ulik kayak saya ingin naikkan haji orang tua saya. Kapan emangnya mau dinaikin? Orang tuamu sudah umur 60 loh. Nanti kalau misalnya 10 tahun lagi baru bisa naik haji, apa mereka sanggup bisa terbang naik pesawat? Nah, seperti itu. Kan lebih santai ya kan, tapi bisa menekan. Itu kalau orang sudah ngomongin kayak gitu itu kayak ditujuk-tujuk. Dan yang kedua teman-teman bisa gunakan presentasi sebagai solusi agar bisa mendapatkan hot button. Oke ya. Jadi gunakan presentasi lagi supaya teman-teman bisa ulangi lagi sedikit beberapa materi, ya kan, supaya memberikan solusi. Kuncinya itu yang di huruf besar, caps lock dan bold, ya, supaya kita memberikan solusi. Jadi kita tekan mereka, tapi kita kasih suapan solusi. Nah, itu yang cara yang paling dahsyat. Kemudian, nah ini yang biasanya orang berpikir. Habis kita tekan, ya kan, habis kita tahu hot button-nya, terus kita tekan, orang belum tentu langsung ambil, ya kan. Biasanya mereka bisa, kebanyakan, ya kan, kalau prospek itu kebanyakan akan bilang, saya pikir-pikir dulu ya, tak pikir sih, tak pelajari sih, ya kan, tak pelajari dulu. Nah, terus bagaimana? Ada yang ngalamin seperti itu? Ada. Wah, ada, Mbak Lina. Oke, ada? Sering? Ada. Banyak ya? Ini Banyak. yes. Umum banget teman-teman yang ngalamin seperti ini, banyak banget. Banyak orang yang seperti itu, banyak banget. Nah, jadi kalau terjadi seperti itu bagaimana? Nah, ini yang teman-teman harus kuncinya ini. Pahami kenapa atau penyebabnya. Mengapa mereka ngomong berpikir-pikir dulu atau bicara saya pelajari dulu? Itu biasanya cuma dua teman-teman. Penyebabnya itu karena dia nolak secara halus, atau yang kedua itu dia masih ragu atau takut ambil keputusan. Cuma dua. Oke ya. Nah, kita harus tahu mereka itu yang pertama atau yang kedua. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kita tanya. Cara ngetahuinya ya kita bertanya. Oke ya.
Tapi ini cara kolerik ya. Jadi kita cara yang to the point. Kalau teman-teman mau belok-belok sedikit nanti kita ya bisa menyesuaikan. Tapi intinya ditangkap. Contoh ya cara bertanya ya. Pak atau Ibu, biasanya kalau ada yang mengatakan saya akan pikir dulu, ini terjadinya karena dua hal. Pertama, karena tidak tertarik, dan yang kedua tertarik, tapi masih membutuhkan informasi tambahan. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, yang pertama atau yang kedua? Kira-kira kalau Yang pertama. Nah, itu ada yang ngomong seperti itu, ada yang pertama, ada yang kedua, betul nggak? Tapi teman-teman, kalau dengan pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan seperti ini, untuk kebanyakan ya orang di Indonesia yang notabene sifatnya pragmatis ya, mereka kebanyakan akan tergesa untuk jawab yang kedua. Kalau ditanyain karena nggak mau melukai hati orang yang menanyakan. Kalau ngomong saya nggak tertarik, nah itu orang Indonesia jarang. Ada tapi jarang. Nah tapi kalau kita kasih tawaran gini, kira-kira yang tidak tertarik atau butuh informasi tambahan. Nah ini biasanya akan larinya yang kedua kebanyakan. Tapi kalau misalnya dia ngomong tidak tertarik, ya sudah. Kalau misalnya jawabnya tidak tertarik, nah ini teman-teman harus menghargai. Ya udah, jawab aja. Terima kasih atas keterus terangannya Bapak Ibu. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuat Anda tidak tertarik dengan penawaran ini? Jadi teman-teman apresiasi mereka. Ngomong, oh thank you ya bro, sudah jujur. Kira-kira yang membuat kamu tidak tertarik apa? Nah, jadi teman-teman kembalikan bahwa misalnya jawabnya tidak tertarik ini, teman-teman tanya, kenapa? Kenapa kok kita harus gali? Jawabannya dia tahu kenapa. Karena teman-teman kalau dia bisa jawab, dia jawab kenapa tidak tertariknya, kita bisa tahu hal apa yang menyebabkan dia tidak tertarik, dan kita bisa berikan namanya handling objection. Atau kita bisa jawab. Dan kita bisa arahkan lagi, supaya mereka jadi tertarik. Bagaimana caranya handling objection? Nanti kita ikutin kelas training minggu depan ya. Jadi satu set lagi ada kelas namanya handling objection. Saya lakukan hari Selasa minggu depan ya. Tanggal 2 nanti jam yang sama. Nanti kita belajar. Tapi kurang lebih ya kita artinya tujuannya adalah kita bisa jawab. Kalau kita nggak tahu mereka kenapa nggak tertarik ya kita nggak bisa jawab, selesai. Tapi yang penting teman-teman itu status ketarikan prospek itu tidak jadi jelas. Jadi kita tidak di PHP-in. Kalau dia ngomong tidak tertarik, kenapa? Ya nggak tertarik aja. Ya sudah, berarti ya sudah kita biarin aja. Karena kita nggak tahu kita mau kemana, ya kita masih banyak kok orang yang bisa kita prospek atau kita jelaskan. Lewat Pak Alan. Nah, yang kedua, misalnya mereka jawab yang poin kedua. Misal jawabannya masih bingung atau ragu. Nah, ini kita bisa jawab lagi. Tentu saja Bapak Ibu masih bisa pikirkan dulu. Seandainya Bapak dari 1 sampai 10, 1 belum tertarik dan 10 sudah siap bergabung, sekarang Bapak atau Ibu ada di angka berapa? Bisa ngomong seperti itu. Kira-kira kalau 1 sampai 10, Bro, ketertarikannya di angka berapa? 1 sampai 10. Jadi kalau biasanya kita tanya 1 sampai 10, kebanyakan orang akan jawab 5, 6, atau 7, atau 4. Udah tengah-tengah. Supaya tidak terlalu Nah, begitu kita tahu, kita bisa kerahkan. Tanya lagi, kira-kira poin apa saja yang perlu dipelajari? Jika Bapak Ibu bisa kasih poin yang spesifik, saya akan berikan info lebih lanjut tentang poin-poin tersebut. Kira-kira di poin apa, Bu? Jadi kembali lagi, kita tanya. Jadi kita bisa tahu mereka itu ragunya di mana. Kalau mereka ada ragu, kita bisa lakukan lagi namanya handling objection. Jadi kita giring. Jangan sampai berhenti pada saat mereka ngomong, saya nggak tertarik. Ya. Kalau teman-teman biarin ya sudah selesai. Tapi kalau teman-teman masih bisa lebih enak luas lagi, nggak tertariknya kenapa? Nah, kalau kita bisa tahu, kita bisa lebih lakukan action. Nah, teman-teman itu kalau secara follow up kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya pada saat teman-teman tadi ya kita sudah melakukan berbagai hal tadi, kita bisa tahu, bisa yes or no, ya kan, tidak tertarik atau tidak, kuncinya di sana. Terus kita harus giring ke kalimat tanya dan handling objection, oke ya. Nah setelah itu pada saat kita follow up, tetap pada endingnya tujuan follow upnya kita kalau ke prospek ya, follow upnya tujuannya ya tetap closing, ya kan. Endingnya apapun follow up itu endingnya closing, ya kan. Nah ini saya kasih beberapa tips supaya teman-teman bisa habis follow up itu langsung closing. Oke ya, ada beberapa kalimat, ada beberapa cara. Contoh, kita berikan quotes atau kata-kata mutiara.
Contohnya ya ini ya, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Misalnya, bro, kita itu kalau mau buka bisnis yang besar, kita harus mulai dari langkah yang kecil. Ini loh, langkah yang kecil kita bisa mulai. Nah, atau ini dari kata Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nah, bro, kamu nggak harus keren, nggak harus hebat kok untuk mulai ini. Tapi kalau kamu nggak mulai, ya kamu nggak akan jadi orang sukses. Seperti itu. Makanya teman-teman kalau ikut acara EOS-nya kita, pasti endingnya kan kebanyakan ditutup sama quotes kan. Nah itu loh. Jadi teman-teman itu untuk menggiring, ya kan. Apalagi kalau kita bisa ngomong kata-katanya ini, ya kan. Orang-orang langsung keder. Wah, kata-katanya Jack Ma, orangnya sukses, orangnya itu. Orang-orang langsung berpikir, waduh, ini makanya ini salah satu quotes. Oke ya, ini tekniknya agak tinggi sedikit karena kita kadang-kadang lupa quotesnya siapa atau seperti apa. Ya, ini bisa digunakan salah satu opsi. Oke, berikutnya. Contoh kalimat closing saat follow up itu kita bisa berikan sebuah ilustrasi modalnya kecil. Oke ya. Karena artinya apa? Kita memberikan sebuah wawasan bahwa ini loh modalnya kecil kok, rugimu apa? Intinya itu. Contoh ya, bisa tanya gini. Kamu suka jajan atau ngopi? Kan biasanya ada tuh kalau yang ngopi itu bisa sampai 10.000 sampai 40.000 per hari bahkan lebih. Nah, kamu anggap aja kamu beli kopi lalu kopimu tumpah. Bagaimana? Tidak bunuh diri kan? Nggak buat kamu bangkrut kan? Ini sama, bro. Kamu cuma keluar 10.000 sampai 40.000 per hari, ya kan? Tapi kamu bisa jadi punya kesempatan untuk jadi orang sukses. Kasih ilustrasi modalnya kecil, ya kan? Atau ini loh cuma mulai dari 10.000 per hari. Itu sama aja kayak kita beli nasi bungkus 1, ya kan? 1 hari cuma beli nasi bungkus 1. Ruginya apa? Toh ditabung, ya kan? Nah, jadi kita buat ilustrasi modalnya kecil. Oke ya, ini teknik kedua. Kemudian teknik ketiga. Ini, kita bisa buat perbandingan. Jadi kita memberikan perbandingan. Contoh seperti ini ya. Di tempatnya kita, modalnya 600.000 atau 1,2 juta, itu sudah bisa banget. Zaman sekarang mau bisnis apa? Misalnya kamu buka rombong jus di depannya Indomaret aja sudah modal berapa? Potensi income-nya itu cuma berapa? Tapi banyak orang kok yang mau buka rombong-rombong jualan jus di pinggir jalan. Mereka berani. Di sini kamu cuma modal 10.000 sampai 40.000 per hari di awal, tapi potensi kamu bisa sampai ratusan juta. Masa kamu nggak berani? Nah, jadi kasih perbandingan itu, ya kan? Atau kalau kemarin kalau ada beberapa teknik, kalau teman-teman ikut acaranya juga ada kita kasih perbandingan. Kalau dari Pak Haris sharing bisa kasih kata-kata gini. Kalau kita buat beli franchise, ya kan? Beli franchise Indomaret 1 miliar, tapi dapatnya 30 juta. Itu keren, itu bagus enggak? Biasa. Soalnya kita tetap aja kita harus 3 tahun baru balik modal. Kalau di sini teman-teman kita cuma modal 600.000, 1 bulan aja sudah bisa balik modal bisa lebih-lebih kalau teman-teman kerjakan. Bahkan potensinya bisa 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari modalnya kita. Nah, itu kan jadi perbandingan ya. Itu juga bisa jadi kalimat closing. Kemudian ini kita bisa juga menjadi temannya mereka. Oke ya, jadi bukan kita memaksa, tapi kita merangkul jadi teman. Kuncinya adalah ini, kita akan membantu mereka. Jadi bagaimana, bisa tanya dengan ini, bagaimana dengan programnya CEC? Ayo gabung sama aku. Nanti saya dan tim saya akan membantu kamu berkembang. Kita bisa sama-sama berkembang di sini. Jadi kita merangkul. Ayo, sama-sama yuk. Nah, ini. Jadi kayak kita merangkul sebagai teman. Ini cara follow up-nya dan closing supaya kita jadi teman. Oke ya, kita bisa jadi sebagai teman. Atau kalau nggak mau jadi dalam kondisi kita jadi konsultan. Jadi kita bisa tanya lagi, kira-kira apa yang membuat kamu tertarik dari program CEC ini? Karena nanti mereka bisa ngejawab, dari pelatihan bisnisnya, dari income-nya atau apapun ya. Teman-teman langsung jawab, betul. Saya juga tertarik program ini karena hal itu. Kamu bisa, nanti aku dan tim bantu untuk mewujudkannya. Jadi teman-teman jadi kayak konsultan di atas. Jadi teman-teman bisa bantu dia. Misalnya bantu dia. Nah, itu jadi konsultan.
Kemudian, nah ini tambahan lagi. Ini agak teknikal ya, namanya teknik feel, felt, and found. Oke ya, ini rada keren dikit. Feel, felt, and found. Jadi feel itu teman-teman tentang perasaan. Jadi kalau teman-teman kalimat closingnya ya, feel, felt, and found. Jadi feel itu halnya tentang perasaan, felt itu menceritakan sesuatu yang lalu, found itu berikan solusi. Nah, ini teknik ya. Jadi teman-teman contoh, dia misalnya jawab, aku mau gabung tapi nggak punya uang. Nah, ini paling sering kan, mau gabung tapi nggak punya uang. Oke, kita bisa pertama kita feel. Saya juga ngerti kok. Kamu kan lagi jatuh, barusan di PHK, lagi nggak punya uang. Feel. Kayak kita menunjukkan empatinya kita. Felt itu kita ceritakan hari yang lalu. Aku juga punya teman kok seperti kamu, dananya kurang, tapi dia tetap coba dan bisa kok di sini. Ya kan? Ini felt. Ceritakan masa lalu, ceritakan testimoni, ceritakan sesuatu, ya kan? Baru found. Berikan solusi. Tapi aku nemukan kalau kita melakukan perubahan, kalau kita tidak melakukan perubahan, maka akan sama saja dan ini bisa jadi solusimu. Kalau kamu gini-gini aja terus, bro, ya sudah, ya kamu akan terpuruk terus. Ini loh bisa jadi solusi. Modalnya murah, kamu bisa dapat hasilnya besar. Nah, ini teman-teman, ini menarik nih, teknik feel, felt, and found. Jadi ini teman-teman bisa rangkai. Jadi intinya adalah jadi tunjukkan empatinya teman-teman. Aku ngerti kok kamu ngalami A, B, C. Temanku dulu juga ngerasain yang sama. Dia juga mengalami tersebut, tapi dia bisa juga kok. Ada leaderku, dia dulu juga ngalami kayak kamu, nggak bisa ngatur waktu, tapi dia bisa juga kok. Baru found, berikan solusi. Ini loh, CIC mudah kok kita kerjain. Modalnya murah, atau time management, atau apa. Nah itu, feel, felt, and found. Oke ya? Kita lanjut. Nah, ini berikutnya. Ini yang biasanya kita sering pakai. Namanya teknik binding question. Oke ya. Pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan yang mengikat. Oke ya. Jadi ini adalah teknik kita memberikan pertanyaan yang jawabannya ya atau ya. Oke ya. Bukan ya atau tidak. Contoh pertanyaan ya atau tidak itu, misalnya contoh nih. Ini perbandingan ya. Kalau kita ya atau ya, itu kalimat pertanyaannya gini. Apakah program CIC ini bagus atau bagus banget? Atau yang kedua, kamu lebih tertarik bergabung yang 600.000 atau 1,2 juta? Oke ya. Nah, kalau ini adalah pertanyaan binding question. Kalau yang jadi open question yang bisa orang menjawab tidak, contoh, menurutmu program PEC ini bagus enggak? Kebanyakan orang akan jawab enggak. Oke ya. Atau kamu mau gabung yang berapa? Enggak dulu deh. Nah, kalau kita nggak kasih jawaban dalam pertanyaan kita, ya kan, mereka akan lempar jadi tidak. Ini binding question. Jadi pokoknya jawabannya ya atau ya. Tapi kita harus kemas supaya mereka jadi apa ya, tidak merasa tersudutkan. Nah, jadi teman-teman harus bisa kemas. Kebanyakan kalau teman-teman bisa kasih kata-kata kamu lebih tertarik bergabung 600 atau 1,2. Kalau dia punya motivasi besar, minimal dia akan ngomong 600 atau 1,2. Kalau dia punya motivasinya kecil, enggak deh, yang 300.000 aja. Nah, tetap closing kan? Kecuali kalau dia benar-benar nggak punya duit dan lain-lain, benar-benar anti, baru dia ngomong nggak wis. Nah, oke ya. Ini kurang lebih ini sesi 1 ya, part 1 tentang bagaimana follow up terhadap prospek. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus tekan hot button-nya, kita cari hot button, tekan hot button, terus kita giring dengan kalimat tanya sampai ke closing dengan beberapa teknik yang tadi saya ceritakan. Oke ya. Teman-teman kalau tadi kalau bisa sambil catat lebih bagus ya, tapi nanti akan ada rekamannya juga kok. Oke. Nah, tapi tidak berhenti kita itu follow up sebagai follow up prospeknya kita. Karena kita yang paling penting sebenarnya, kita itu harus follow up timnya teman-teman. Oke ya, kita harus follow up timnya kita. Kenapa? Karena gini teman-teman. Dalam bisnis ini, bagaimana kunci sukses? Kunci sukses adalah kita bisa membuat tim kita jadi orang sukses. Kalau tim kita sukses, kita juga akan merasakan kesuksesan tersebut. Oke ya. Jadi teman-teman harus follow up timnya Anda, timnya teman-teman. Bagaimana harus diperhatikan, diajak ngobrol, dibantu, itu follow up. Dan kita harus follow up supaya mereka bisa terarahkan. Makanya teman-teman di sini kalau beberapa tim saya
beberapa tim saya juga beberapa yang saya kenal ya, yang saya tahu kontaknya ya, beberapa kali juga saya follow up gimana kondisinya atau seperti apa. Walaupun ya kan, walaupun mungkin saya dan teman-teman yang di sini mungkin ada yang G10, ada yang G5, ada yang G saya nggak tahu generasi keberapa, tapi tetap ini tujuannya kita membuat bonding. Nah, pertanyaannya adalah ini saya kembalikan lagi ya. Bisnis ini miliknya siapa? Oke ya. Kalau kita tentang follow up itu kita kembali lagi pertanyaannya. Bisnis ini miliknya siapa? Bisnis ini adalah bisnis kita sendiri, bukan punya upline atau downline. Oke ya. Nah, jadi siapa yang follow up member baru? Ini pertanyaannya. Kalau ada orang masuk di grup, ya kan? Orang masuk di grup, orang member baru nih. Siapa yang follow up? Yang follow up adalah orang-orang yang merasa ini adalah bisnisnya. Oke ya. Jadi teman-teman kalau ada member baru, ya kan? Apalagi kalau teman-teman juga bisa lihat di struktur jaringan ya. Kalau ada member baru yang dititipkan di teman-teman, ya. Siapa yang akan follow up itu adalah orang-orang yang merasa bahwa ini adalah bisnisnya. Kenapa? Walaupun itu dititipkan, walaupun itu lemparan atau cucunya kita, cicitnya kita secara generasi ya, atau generasi kelima, ke-9 ya kita, itu adalah bagian dari kita. Oke ya. Dan siapa yang akan memfollow up member baru itu adalah orang yang merasa ini adalah bisnisnya. Jadi karena kalau dengan follow up ya kembali lagi ya, kita akan melakukan follow up. Kita kalau bisnisnya ini mau besar, timnya kita apalagi orang baru yang lagi panas-panasnya, itu harus segera di follow up. Kalau mereka sampai dingin, ya kan, mau dipanasin lagi, itu lebih susah daripada pada saat kita closing, jauh lebih susah. Jadi jangan sampai ya mereka join, ya kan, terus kita biarin 1 bulan kita nggak kontak, baru mau pada saat mereka waktunya renewal-an bayar premi lagi baru kita kontak, jangan. Jadi kita harus keep in touch sama mereka. Oke ya. Dan kita harus lihat member baru itu ada di bawahnya siapa. Apakah ada leader aktif atau apakah ada member aktif ya kan yang care. Nah, kita harus lihat. Jadi kita harus lihat seperti itu. Oke ya. Nah, dan teman-teman, ini saran ya, setelah invite member baru ke grup ya kan, kita harus ucapkan welcome atau sebutkan aturan di grup. Makanya teman-teman kalau tahu di grup-grupnya kita itu sudah kita biasakan ya kan, kita memberikan welcome. Oke ya, welcome-nya itu ini contohnya welcome yang kita berikan secara terperinci ya. Jadi selamat datang di grupnya Ciputra ini ya kan. Kita kasih tahu peraturan-peraturannya seperti apa, terus kita bisa teman-teman fasilitasnya kalau mau link-linknya seperti apa, terus kita ceritakan, kita edifikasi. Ada leader hebat di sini siapa aja. Biasanya kita kalau teman-teman sudah pegang grup sendiri ya kan, kalau ada leadernya teman-teman yang join juga di grup itu, teman-teman edifikasi leadernya teman-teman. Ada leader hebat, namanya siapa. Contoh seperti ini ya, yang siap bantu teman-teman. Oke ya, selamat bergabung. Ini kita ngucapin lagi, jadi rapi banget ini. Mari kita jadi saluran berkat untuk orang lain, oke kan? Nah, terus bisa disampaikan dari siapa, misalnya seperti itu. Kalau ini kita sudah cukup sering menggunakan ini, ya kan? Terus dan teman-teman ya, kalau misalnya ada orang yang gabung pertama kali baru, ya kan, minta tolong. Nah ini kita harus budayakan. Jika ada yang baru bergabung atau closing, harap diberi ucapan selamat. Kalau ada yang gabung atau yang mau ada yang baru gabung atau ada yang closing, tolong diberikan ucapan selamat. Dan ini loh, ini yang senang nih warna biru nih. Siapa yang paling cepat membalas di grup itu adalah orang yang tercepat jadi sukses di bisnis ini. Ini adalah sebuah sebuah doa, ya kan? Siapa yang paling cepat membalas di grup itu adalah yang tercepat jadi sukses di bisnis ini. Kenapa? Tapi ini doa ini pun juga karena ada dasarnya. Karena kalau mereka cepat balas, ya kan, cepat memberikan respon juga, artinya mereka yang paling care terhadap bisnis ini. Artinya mereka yang punya hati untuk memberikan lebih dalam bisnis ini. Jadi kita bisa memberikan sebuah habit baru, akhirnya euforia, semangat, terus environment atau lingkungan yang kita ciptakan di sini, teman-teman ini orang-orang member baru itu bisa merasakan dan tetap panas. Dan kalau teman-teman member baru ini panas, ya kan, tetap hangat, mereka tetap bisa memberikan effort yang lebih dan mereka bisa memberikan hasil kan
buat kita semua juga sama-sama gitu loh. Nah, jadi kalau ada member baru, apa yang kita harus lakukan, ya kan? Kita bisa welcome di grup, kayak tadi ya, selamat datang di grup dan lain-lain, tambah-tambahan, ya kan? Terus kita juga bisa welcome personal, jadi di chat pribadi, contoh, kalau misalnya ada contoh yang ngomong, saya sudah full time di CEC, siap support Anda, contohnya seperti itu. Atau saya, misalnya, halo, nama saya Alan, kalau misalnya ada yang mau saya bantu, nanti aku bantu ya. Bisa seperti itu. Jadi bisa chat personal dan welcome di grup. Oke? Kemudian, ini, teman-teman juga bisa cek, jika upline langsungnya belum settle, maka upline terdekat di atasnya yang harus terjun. Karena jujur, ya apalagi ini programnya baru ya, dan banyak teman-teman juga bahkan member baru di sini, mungkin banyak yang masih belum settle ya. Jadi kalau upline langsungnya itu belum settle, masih belajaran juga ya, maka upline terdekat di atasnya yang harus terjun. Jadi entah itu G3-nya, G4-nya, kalau memang G2, G3-nya itu belum siap, bantu dong. Ya kan? Kayak saya pun pribadi loh, kemarin ini sharing ya, sekitar minggu lalu, 2 minggu lalu, saya itu ke Malang, ya kan, ke Wagir. Wagir itu dari Surabaya perjalanan itu 2 jam, 2 jam setengah. Untuk bantu member saya itu yang generasi ke-8, bayangin ya, G8 untuk untuk acara di sana. Itu saya sudah nggak dapat banget tuh income referensi atau seperti apa, dan saya juga kenalnya baru kan, sudah generasi ke-8 ya, tapi tetap saya bantu kok. Itu loh. Jadi kita karena banyak yang belum settle. Nah, jalurnya ada yang banyak yang belum settle, jadi akhirnya saya bantu. Dan gimana caranya kita follow up buat member baru itu? Jadi kita bisa jalin hubungan di awal, bisa jadi tidak perlu bahas langsung CC dulu, kita bisa tanya pekerjaan, domisilinya di mana. Kemudian kita bisa cari dan catat hot button-nya. Hot button yang tadi, 10 poin tadi. Kira-kira apa sih yang kamu kejar di sini atau seperti apa? Terus bisa cari goal spesifiknya. Kamu pingin apa sih dalam berapa lama? Nah, mau dicapai dalam berapa lama dalam bisnis ini, ya kan? Kamu kira-kira mau ngerjakan ini part time atau sehari berapa jam, seminggu berapa jam, atau seperti apa, weekend aja atau gimana? Nah, itu kita bisa pelajari. Dan kita pandu dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya teman-teman bisa share panduan new member, bisa, atau beberapa video yang mungkin mereka bisa pelajari, ya kan? Ada beberapa video yang juga kita share di marketing tools atau cara-cara ngelihat new member dan lain-lain. Dan yang ketujuh itu ini yang paling penting. Teman-teman juga harus ajarin mereka buat daftar nama. Kenapa? Karena buat daftar nama adalah aset awal, modal untuk menjalankan bisnis ini. Buat daftar nama. Dan kalau ini tips ya teman-teman buat bikin daftar nama, buat misalnya kita ngajarin ke timnya kita juga, di bawahnya kita, member baru. Nah, ini tips pertama, kita jangan teman-teman pakai kata-kata kalian. Kenapa? Kalau kata-kata kalian tuh seperti apa ya? Teman-teman tuh orang leader yang tinggi, terus apa? Ada di atas awan-awang gitu kan. Kalau kita bikinnya membumi aja, Pak, Bu, Ko, C, Mbak, Mas, ya kan? Bikinnya membumi supaya mereka tidak merasa, ini orang jauh banget nih, ya kan? Kalau misalnya jauh banget, mereka akan bikin distance, bikin jaga jarak. Kedua, misalnya buat daftar nama, kita bilang ke tim kita, nah, sebutkan nama-nama yang mau Anda undang syukuran karena selepas pandemi misalnya. Sebutkan dalam 2 menit. Atau misalnya sebutkan nama-nama yang mau Anda undang kalau kamu merit, kalau kamu nikah. Coba kamu sebutkan dalam 2 menit. Sebutkan itu maksudnya ditulis ya. Tulis namanya aja, nggak usah nomor telepon, tulis aja. Ya kan? Biasanya kalau 2 menit bisa dapat 10 sampai 15 kalau orangnya benar-benar mikir. Nah, misalnya dia tidak kepikiran, kita bisa arahkan. Ya kan? Kita bisa arahkan contoh teman arisan, teman gereja, teman gym, teman ngopi, ya kan, dan lain-lain. Kita arahkan. Ayo coba tulis teman pengajian siapa aja, teman apa siapa saja bisa diarahkan. Nah, setelah dia selesai ngisi, kita harus kasih applause atau kita harus ngasih ucapan selamat. Bagus tuh sudah selesai, ya kan. Nah, kalau member baru jangan istilahnya dijojori kamu harus melakukan A, B, C sekaligus langsung. Nah, takutnya mereka tidak siap,
jadi mereka apa ya? Menjaga jarak. Jadi kalau sudah diisi seperti itu, habis waktu sedikit ya udah, baru besoknya follow up lagi untuk melengkapi daftar namanya, misalnya dikasih nomor telepon, dikasih skala prioritas yang seperti kemarin ya, yang kita pelajari FAST. Kalau teman-teman belum tahu itu apa itu dan formnya bikin daftar nama, ikut training 3 langkah sukses atau cek di YouTube-nya kita. Oke ya. Dan demikian training kita hari ini. Kalau secara simpulan ya, apa sih yang harus kita lakukan dalam menjalankan follow up? Yang pertama, kita harus temukan hot button. Ini penting ya. Teman-teman harus temukan hot button-nya. Jadi entah itu prospek, entah itu downline atau timnya kita harus tahu hot button-nya itu apa. Yang kedua, kalau kita sudah tahu hot button-nya apa, kita tekan. Kita tekan hot button-nya supaya mereka merasa urgensi, merasa ini penting, ini harus, ini segera. Kita tekan. Dan yang ketiga, kita dapatkan komitmennya mereka. Kita pegang, oke, mereka closing atau mereka mau menjalankan bisnis ini dengan lebih baik dan macam-macam. Ini. Jadi kuncinya kembali lagi ke 3 poin ini, teman-teman. Temukan hot button-nya, tekan hot button-nya, dan dapatkan komitmen mereka. Oke? Dan buat teman-teman, sekarang saya mau buka sesi tanya-jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh? Mungkin mau sharing konsultasi kemarin, ada yang follow up temannya bingung atau seperti apa? Boleh? Ya. Mbak Vina? Atau siapa nih? Gini Pak, Monggo Mbak Vina. gini Pak, sempat kemarin Pak Alan, saya follow up ke teman yang di Pasuruan. Nah, dia itu bilangnya usahanya macet Pak Alan. Usahanya macet. Jadi dia kayaknya belum punya modal untuk ikut gitu Pak Alan. Nah, saya sudah tekan di sini fokusnya untuk mendapatkan income-nya itu Pak Alan. Iya. Terus jawabannya dia gimana? Tapi masih belum dapat. Masih belum ya? Masih belum dapat. Apa? Sorry. Gimana itu Pak? Gimana Pak? Nggak kedengeran tadi apa? Iya, maksudnya dari jawabannya teman saya yang seperti itu kira-kira kalau kita mau follow up lagi itu bagaimana Pak Alan? Oke, terakhir Mbak Vina follow up-nya kapan? Kemarin lusa. Oke. Berarti mungkin sekitar besok atau besok lusa atau 3 hari lagi. Coba tanya aja, gimana usahamu bro? Sis, apa sudah ada perkembangan atau seperti apa, ya kan? Mbak Vina kejar aja, bro. Ini loh, mulai cuma 300.000, ya kan? Dapatnya banyak. Coba rasain aja, anggap aja uang sekolah, ya kan? Kalau ini sebenarnya cara yang teman-teman kalau dia bisa ngejar, ya kan? Kalau dia bisa ngejar, ya kan? Lebih baik langsung di closing kalau dia tapi kalau misalnya dia tidak dipaksa, benar-benar belum siap, ya, lebih baik jangan. Karena di sini gini, di sistemnya kita itu ada namanya kalau itu sudah dipasang 1 kali nggak bisa diganti. Jadi kalau dia sudah ikut terus motong itu memberi dampak negatif pada jaringan kita. Oke ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya, karena itu pasti akan terjadi. Cuma lebih baik kita kejar dia, kita kasih solusi buat dia. Solusinya seperti itu ada 2 sebenarnya. Dia mau gabung dulu di angka 300.000 misalnya, mulai aja 300.000, kamu mulai mengundang tak bantu, ya kan? Toh nabung, nanti kalau kamu bisa referensikan 3 orang atau 4 orang 600.000, toh sudah gratis, ya kan? Cukup 3 atau 4 orang yang 600.000 sudah gratis. Atau cara kedua, bisa gini, ya udah gini aja, kamu undangan dulu, kamu daftar dulu, nggak usah bayar, ya kan? Kamu undang dulu temanmu, tak bantu jelasin, ya kan? 2-3 orang. Kalau temanmu closing, ya kan? Kamu ikut toh. Yang penting undang dulu. Nah, biasanya Mbak, paling nggak itu kalau misalnya dia closing, ada temennya yang closing 1, dia akan ikut. Tapi kalau terjelek,
misalnya dia ternyata nggak ada nggak wes ya sudah kan lumayan dapat referensi 1. Nggak apa, biasanya seperti itu karena jujur karena ada timnya kita juga yang ngerjainnya anak-anak sekolahan, anak kuliahan yang banyak nggak ada duit juga. Jadi ya kalau memang bahasanya benar-benar nggak ada duit mentok, ya kan? Ya mau dipaksa seperti apa ya susah, ya kan? Daripada mereka motong, lebih baik saran saya, ya itu teman-teman ada 2 teknik itu. Yang pertama sudah ikut yang mulai dari garis hukum nanti tambah, atau yang kedua ajak undang dulu. Itu ya Mbak Vina. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Pembayarannya itu kan ini Pak ya, semua member itu sama ya Pak ya, di tanggal yang sama. Apa itu Mbak Vina, sorry? Tabungannya itu loh Pak, itu sama di tanggal yang sama semua ya Pak Alan? Jadi kalau jatuh temponya itu pokoknya misalnya ikutnya tanggal 20 ya tiap bulan jatuh tempo tanggal 20. Tapi kalau tidak ada dana pada tanggal 20 masih diberi kesempatan sampai akhir bulan. Jadi misalnya contoh nih ikut sekarang tanggal 23 ya, 23 Februari, ya kan? Ikut nih. Bulan depan jatuh tempo lagi tanggal 23 Maret. Tapi masih sama perusahaan dikasih kesempatan sampai akhir bulan. Sampai tanggal 31 Maret atau 30 Maret. Iya, Pak. Oke. Ada lagi mau tanya? Apakah ada pertanyaan? Saya Pak mau tanya. Siapa ini? Siapa ini? Saya mau tanya. Oh, Bu Nur Diah. Oke, Bu. Silakan. Iya. Itu kan dapatnya itu berupa polis itu ya Pak ya. Oke, terus betul. Jadi, terus apa itu? Misalnya kita ngajak, ada pertanyaan kan gini, ngajak orang yang usianya itu sudah usia gitulah Pak, ya. Sudah ini. Terus terus ternyata di berapa bulan ininya gitu loh, ada misalnya meninggal apa, terus gimana Pak? Oke, intinya gini Mbak Bu Nur, untuk yang bergabung di sini sebagai pemegang polis atau sebagai member itu bisa umur 18 sampai umur 90 tahun, itu bisa sebagai pemegang polis atau member, oke ya. Tapi yang jadi tertanggung yang di dalam polis ya kan itu adalah orang yang umurnya 5 sampai 60 tahun, itu dulu pegang ya. Jadi kalau misalnya dia umur 70, dia bisa jadi member. Tapi yang diasuransikan adalah anaknya dia atau pasangannya dia. Oke ya. Contoh misalnya kalau dia umurnya 60 misalnya. Ya udah aku ikut umur 60 ikut. Boleh kan sampai umur 60. Nah, terus terjadi risiko buat dia misalnya 3 bulan kemudian, apa yang terjadi? Yang pertama keluarganya itu harus kasih tahu kalau dia punya polis. Jadi harus tahu kalau keluarganya dia punya polis. Nanti kalau dia terjadi apa-apa, ya keluarganya klaim lah ke pihak kantornya Ciputra, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat telepon, komunikasi sama Ciputra Live ya kan, supaya bisa melengkapi dokumen-dokumen terkait, dokumen kematian dan ahli waris dan lain-lain dan kakak. Nanti sejak untuk membership bisa diwariskan. Jadi membership itu bisa diwariskan ke anaknya. Jadi anaknya misalnya yang melanjutkan ya anaknya berarti nabung tanpa UP. Bisa tanpa uang proteksi. Jadi nabung tanpa uang proteksi ya kan. Jadi kan nggak kena biaya potongan uang proteksi ya kan, tapi tetap nabung secara jaringan. Misalnya dia sudah punya 100 member nih di bawahnya, ya tetap jalan. Itu. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih. Siap, Bu Nur. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Ada yang mau tanya lagi follow up ini Pie? Bagaimana follow up? Bagaimana closing? Bagaimana mungkin follow up tim? Saya Pak Alan. Siap Bu Josa, bagaimana? Kemarin sempat saya ini follow up ke salah satu teman. Ternyata satu kampung itu, satu perumahan itu kena tipu seperti ini. Apa ya, koperasi.
Oke. Jadi ada yang sampai 15 M. Wah, luar biasa. Nah, itu saya jadi mikir 15 M kok bisa dimasukkan koperasi semua. Padahal dengan 600.000 aja bisa dapat 4 M. Ya, seperti itu. Jadi waktu saya tawarkan ini, DEC ini, dia bilangnya kalau CC mau di sini nawarkannya di perumahan ini kayaknya nggak akan ada yang mau ikut karena satu perumahan itu kena semua, hampir semua. Jadi mulai dari ibu rumah tangga, orang kantor sampai orang yang kerja di perpajakan itu juga kena. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Kalau saya Bu, itu jujur Bu, kalau saya menghadapi seperti itu Bu, sebenarnya ada dua, ya kan? Yang pertama dicari dulu orang yang paling dekat dengan Bu Josa. Cari dulu. Karena dengan gini, kalau kita mau mempengaruhi orang, itu yang biasanya yang kita cari adalah yang punya engagement atau rapport yang dekat dengan kita. Jadi yang dekat dengan kita dulu. Oke ya. Cari dulu yang dekat dari sana, ngajak ngobrol dulu. Kemarin gimana sih ceritanya kok bisa kena kayak gitu? Kamu cek nggak sih legalitasnya? Atau seperti apa? Gali dulu, fact finding dulu. Kamu kapok nggak sih? Apa misalnya kok bisa seperti itu, ya kan? Nah, nanti kita akan tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya, cita-cita sambil gosip lah ya. Terus bisa tanya lagi, kemarin kan kamu sudah kalah, nanti bisa balikkan seperti ini. Kamu kan kemarin sudah kalah seperti itu. Masa kamu nggak mau sih menebus kekalahan yang kemarin? Ini loh ada program bagus, legal dari si Putra, ya kan? Ada dokumennya jelas, OJK-nya jelas, ininya jelas. Dan ini bukan uang yang sampai MM-an seperti apa loh. Ini cuma toh kita nabung seperti ini, ya kan? Dan kalau kamu naruh uang 10 juta atau 100 juta nggak boleh loh di sini. Harus cuma boleh yang kecil-kecil, ya kan? Jadi kenapa? Kalau misalnya ini perusahaannya mau istilahnya mau nipu kita, kalau ada orang yang mau naruh 100 juta, ya pasti mereka terima dong. Di sini, tapi di sini enggak. Memang ngikutin OJK, cuma boleh misalnya sesuai maksimal 1 tahun. Misalnya 1 tahun ya maksimal 600.000 kali 12 ya maksimal terimanya 7.200.000. Lebih dari itu juga perusahaan nggak mau terima. Kenapa? Karena ini benar-benar diawasi OJK. Ya, kamu nggak mau nyoba dah. Nyoba aja dulu, rasain dulu. Atau itu cara pertama ya Bu. Atau cara kedua, masukkan dari hal yang bukan masalah ekonominya. Jadi misalnya contoh, dia pegawai kantoran, ya kan? Masukkan aja gini, bro, kamu nggak mau jadi pengusaha? Pak, kamu nggak mau jadi pengusaha? Kan kalau kerja kantoran terus kan ya gitu-gitu aja ya, masa mau sih sampai pensiun gitu-gitu aja? Ini loh, ada wadahnya komunitas, ya kan? Wadahnya komunitas, kita cuma nabung, kita dapat sekolah, dapat relasi, bisa dapat akses bisnis sama Ciputra. Bagus. Udah, misalnya masuk situ dulu, baru ngomong, ya kalau teman-teman mau misalnya kurang modal, mau mereferensikan silahkan. Misalnya seperti itu. Jadi masuk dari sisi yang lain. Mungkin mereka agak parno karena misalnya investasi, ya kan? Dan masalah mungkin saya yakin program koperasi itu pasti ada program referensinya juga. Kalau nggak mungkin satu kampung kena. Iya, kena, ya kan? Nah, itu jadi mungkin mereka parno di salah itu karena ini programnya kita ini bagusnya Bu, kita itu bisa masuk dari 3 aspek Bu. 4 sih lebih tepatnya. 1 dari sisi pengusaha, 2 dari sisi mereka yang mau cari aksesnya ke Ciputra, ya kan? 3 dari sisi tabungannya kalau mereka mau cari tabungan, 4 kalau memang mereka mau cari income. Jadi enak, maksudnya sebenarnya ada banyak celah kita mau masuk. Beda sama program lain yang istilahnya ya program pada umumnya ya mau cari duit aja atau mau istilahnya komunitas ya komunitas aja. Ya berhenti sampai di situ. Atau ya banyak kan antara mau sehat atau mau kebanyakan orang cuma mau cari sehat atau cari uang. Kebanyakan kan kalau multi level product seperti itu. Kalau kita kan punya banyak segi, banyak celah gitu. Itu lebih baik kita mundur dulu dari perumahan itu, cari lokasi lain dulu atau tetap kita follow up? Kalau saran saya Bu, itu kalau Ibu belajar yang kemarin kita ada namanya FAST, ada Financial, Attitude, Supple, dan Teachable. Saya rasa itu bagian yang attitude-nya lagi nggak bagus Bu.
Berarti mungkin pasti di situ lagi sikapnya lagi nggak bagus terhadap ini, ya kan? Mungkin ini satu. Jadi Bu Josa prioritaskan orang-orang yang FAST-nya nilai tinggi. Nah, itu jangan ditinggal, ya kan? Mungkin mereka juga butuh waktu cooling down, jangan ditinggal. Kalau misalnya memang ada yang bisa di-approach untuk ngobrol sedikit-sedikit masa dari segi yang lain, maksudnya dari bukan segi itunya, ya silahkan sambil mereka biar tahu-tahu dulu aja, ya kan? Nah, tapi ya kita prioritaskan yang FAST-nya tinggi, Bu. Gitu ya, Bu ya? Ya, Pak Alan, terima kasih. Siap. Kalau teman-teman yang belum tahu FAST itu apa, ikut training 3 langkah sukses, ya kan? Nanti ada training live-nya hari Jumat minggu depan, atau ikutin di YouTube-nya kita, oke? Atau besok juga ada tuh di CWS, ada offline sama Pak Anang, jam 2 siang. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Mungkin yang paling jauh, siapa yang paling jauh di sini? Saya melihat namanya Citra Aulia ini, setahu saya yang paling jauh dari sini. Ada yang lebih jauh lagi nggak dari Citra? Citra itu teman kita yang ada di Palembang. Ada yang lebih jauh dari Palembang? Dari Surabaya? Halo semua. Halo Citra. Halo kok. Wah, Ini ada yang dari Riau juga kok. Mantap dari Riau. Siapa yang dari Riau? Ada Helda. Siapa? Ramdan mana ya? Helda. Halo Ramdan. Ramdan. Salam kenal Palembang, Riau. Halo. Nih saya ceritain buat teman-teman buat motivasi tuh si Citra itu timnya kita. Dia itu mencapai startup termuda sepanjang sejarah yang baru 6 bulan ini. Baru umur 19 sudah peringkat startup dalam 1,5 bulan kalau nggak salah. Di Palembang tanpa pernah ketemu sama leader-leader, hanya online. Jago ya. Kalau Citra bisa, yang lain pasti bisa kan? Share pengalaman Citra. Citra boleh share nggak sih pengalamannya Citra? Gimana kemarin kok bisa membangun tim di sana? Mumpung nih ada muncul Citra nih. Kalau Citra itu awalnya gini apa? Awal join itu kan tanggal 19 November. Pas awalnya itu ini kok apa? Cuma targetnya itu biar bisa dapat cashback. Terus pas bulan Desembernya itu closing 6 orang. Nah, habis itu aku kayak konsisten aja terus kayak gitu. Konsisten apa kayak nawarin ke teman-teman kan. Kebetulan juga belum banyak tahu tentang Ciputra. Terus kalau misalkan nawarin ke teman itu aku biasanya nggak detail, kalau lewat chat langsung aja prospek gitu. Nah, habis itu kayak banyak tertarik gitu kan. Terus kalau misalkan ada pertanyaan apapun usahain kita jawabnya yang buat mereka menarik mereka buat join kayak gitu. Karena kan kita join di sini emang benar-benar diuntungkan kayak gitu. Jadi biar sama-sama sukses aja kayak gitu sama teman. Itu aja sih yang paling penting, konsisten. Wah, mantap. Citra boleh ini nggak, ada yang tanya nih mau lihat Citra seperti apa, boleh buka nggak videonya atau lagi nggak bisa buka nih? Belum ini kok ini soalnya lagi Citra pakai jilbab. Oke. Siap. Oke, jadi kuncinya itu ya teman-teman, yang yakin dulu dan konsisten. Wah, luar biasa loh. Citra itu kemarin bulan Januari sudah, jadi kurang lebih ya 1,5 bulan lah dia jadi startup. Sedikit lagi ya, bulan ini bisa jadi bronze kan ya Citra ya? Amin. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Anak muda aja bisa loh umur 19. Malah saya belum pernah ketemu langsung nih sama Citra. Lihat wajahnya full sama Citra aja belum pernah nih. Oke, ada lagi yang mau share? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, oke, saya mau akhiri hari ini, training kita hari ini buat teman-teman. Luar biasa buat teman-teman, ayo kita sama-sama kejar
waktunya masih ada 5 hari lagi sampai tanggal 28 Februari tutup bulan, supaya teman-teman bisa kejar posisi sebagai startup, supaya bisa dapat privilege untuk gala dinner pertama dan recognition pertama di Indonesia untuk Ciputra Entrepreneur Cup di bulan Maret bersama dengan direksi. Ada acara di Surabaya atau di Jakarta. Jadi, dan teman-teman akan ya dapat privilege tambahan lah ya. Jadi orang pertama yang mendapat penghargaan dari Ciputra. Nah, itu luar biasa ya. Ini jadi bayangin ya teman-teman dapat nanti foto di sana ya kan, foto di sana terus teman-teman bisa tunjukin aku loh orang pertama nih yang jadi pencapai ya kan, yang difoto ya kan. Nah, itu bisa banget jadi penjualnya teman-teman. Oke ya. Dan buat teman-teman yang ada di sini, ayo minggu depan saya adain training lagi hari Selasa jam yang sama. Temanya tentang handling objection. Jadi teman-teman ayo kita belajar sama-sama, kita kembangkan diri dan ayo sama-sama nanti ikutin acara kita. Besok ada training juga di Surabaya oleh Pak Anang hari Rabu jam 2. Kemudian hari Sabtu kita ada acara EOS di Surabaya. Kemudian nanti ada agenda-agenda berikutnya diceritakan juga. Dan buat teman-teman juga yang punya usaha, kalau mau ikut kita bikin acara yang support bisnisnya teman-teman. Kita mau akan adakan acara expo, mini expo di Landmark Mall tanggal 19 Maret sampai 28 Maret. Kalau teman-teman yang mau buka stand di sana, kita bisa support ya kan. Sambil kita juga teman-teman kalau bisa nanti bantu kita meramaikan acara di sana dan bantu promosikan acara kita supaya nanti kita akan adakan juga EOS yang cukup besar di sana supaya ya namanya kita bisa menjual dan kita bisa jual, ada video dan lain-lain supaya teman-teman juga lebih mudah menjalankan bisnis ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman yang ada di sini. Saya yakin teman-teman bisa sukses semua dan teman-teman bisa mencapai impian-impiannya teman-teman. Jangan lupa impiannya ditulis dan di-planningkan. Oke? Dan salam entrepreneur buat teman-teman semua.